pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biodata, ide pokok, teori yang dikemukakan, dan inti pemikiran dari tokoh sosiologi. Tokoh sosiologi yang saya pilih yaitu George Simmel. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai biodata dari George Simmel. George Simmel lahir pada tanggal 1 Maret 1858 di Berlin. Ia memulai pendidikannya dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi di Berlin. Di Berlin, ia memasuki salah satu universitas. Di universitas tersebut, ia mempelajari sejarah, bahasa Italia, psikologi, dan filsafat. Setelah ia menyelesaikan pendidikannya, ia pun bekerja sebagai dosen di beberapa universitas yang ada di Berlin. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai ide pokok dari George Simmel. Ide pokok dari George Simmel yang pertama itu, masyarakat adalah proses yang terus berkembang. Yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial menurut klasifikasi dan jenisnya. Yang ketiga, pertukaran ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial. Contoh-contoh dari pertukaran ekonomi ini yaitu yang pertama, barter, perdagangan internasional, dan transaksi. Di mana dari ketiga contoh ini adanya interaksi atau tim hubungan timbal balik. Yang keempat itu, ide pokok yang keempat itu, uang adalah sarana, bukan tujuan. Di mana uang itu sebagai sarana untuk membeli suatu barang dan jasa. Namun manusia modern sekarang menganggap bahwa uang itu sebagai tujuan untuk mereka hidup. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai inti pemikiran dari George Simmel. Inti pemikiran dari George Simmel yaitu mengenai masyarakat, ruang, dan waktu. Di mana masyarakat itu bekerja dalam ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adalah individu yang beraktivitas. Sedangkan kerangka waktu berkaitan erat dengan periodisasi zaman. Lalu yang kedua, menurut Simmel, masyarakat merupakan bagian yang melekat di dalam totalitas, asosiasi, objek estetika, serta aktivitas berpengalaman dan berpengetahuan dari aktor yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, Simmel juga menjelaskan bahwa aspek ruang dan waktu bersifat konstitutif, yang artinya kedua aspek ini menjadi fondasi dasar dalam bangunan masyarakat karena mengkonsepkan tindakan sosial sebagai pengalaman hidup. Lanjut, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai teori yang dikemukakan oleh George Simmel. Teori yang dikemukakan oleh George Simmel itu mengenai interaksi sosial, di mana di dalam interaksi sosial itu adanya superordinasi dan subordinasi, konflik, dan sosiabilitas serta hubungan seks. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai subordinasi dan superordinasi. Superordinasi adalah seseorang yang ada di atas orang lain secara mutlak. Sementara mereka yang dikenakan subordinasi umumnya berada di bawah superordinasi. Yang kedua itu konflik. Konflik, dalam mewujudkan konflik, interaksi sosial umumnya muncul akibat masalah yang menyebabkan dua individu atau lebih berinteraksi guna mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sosiabilitas. Sosiabilitas adalah bentuk yang paling sederhana dari interaksi sosial. Sosiabilitas juga yaitu kemampuan seseorang untuk bisa melakukan interaksi dengan individu. Sosiabilitas yaitu bentuk-bentuk dasar dari interaksi sosial seperti berjabat tangan, bersalaman, dan sekedar menyapa. Yang terakhir yaitu hubungan seks. Hubungan seksual menjadi bentuk interaksi yang paling khusus dan umumnya terjadi antara perempuan dan laki-laki. Hubungan seks ini tidak sekedar ditandai dengan adanya hubungan seks, melainkan hubungan keintiman antara laki-laki dan perempuan. Hubungan seks biasanya terikat dalam pernikahan, sementara di kalangan para remaja dikenal dengan istilah berpacaran. Sekian materi yang saya maparkan. Sekian dan terima kasih.